Oke, halo semuanya. Nah, di sini kita akan membahas materi matematika kembali, transformasi geometri untuk subtopik dilatasi. Nah, di soal pertama ini menanyakan, diketahui bahwa titik A itu 3, 2, dan B itu 9 dan 11. Nah, arah translasi dari titik A ke titik B adalah, jadi kita punya titik A di sini, titik A itu dari 3 dan 2. Nah, kemudian kita translate menghasilkan translasi 9 ke 11. Nah, alat translasinya berarti ditambah A itu sama dengan 9. Nah, 3, di mana 9 dikurangi 3 itu sama dengan 6. Nah, berarti sebanyak arah satuan ke kanan sebanyak 6. Nah, karena 3 ditambah 6 itu sama dengan 9. Oke, sekarang yang arah translasi yang B-nya. Nah, berarti negatif 2 ditambah B sama dengan 11. Nah, berarti B 2. Nah, jadi B sama dengan 13. Nah, jadi arah translasinya itu adalah 6 dan 13. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Di sini, sebuah layang-layang KLMN memiliki koordinat K86, L108, M126, dan N102. Jika layang-layang tersebut ditranslasikan oleh 5 negatif 1, tentukan koordinat bayangannya. Oke, kita punya titik 8 dan 6. Kita translasi 1, 5, kemudian negatif 1. Nah, berarti nanti bayangan titik K itu dengan cara 8 ditambah 5 itu sama dengan 13. Nah, kemudian 6 ditambah negatif 1 itu sama dengan 5. Oke. Sekarang yang titik koordinat yang L. Nah, L ini 10, 8 nih awalnya. Kemudian kita translasikan dengan 5 dan negatif 1. Sama 5 negatif 1. Oke. Nah, nanti L aksen sama dengan sini 10 tambah 5 sama dengan 15. Nah, kemudian 8 ditambah negatif 1 itu sama dengan 7. Jadi titik koordinat bayangan dari L-nya itu 15 dan 7. Sekarang kalau yang titik M di sini adalah 12 dan ini dengan 5 dan negatif 1. Jadi M C. Nah, 12 ditambah 5 itu sama dengan 17. Nah, kemudian 6 ditambah negatif 1 itu sama dengan 5. Jadi titik bayangannya itu adalah 17 dan 5. Nah, sekarang yang titik N nih di sini 10 dan 2. Kemudian kita translasikan dengan 5 dan negatif 1. 10 tambah 5 ini sama dengan 15. Kemudian 2 ditambah negatif 1 itu sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 15 dan 1. Oke, nomor 2 itu udah selesai. Sekarang kita ke soal yang nomor 3 nih. Segitiga PQR itu ditranslasikan sehingga menghasilkan bayangan STU. Diketahui P itu negatif 1 dan 2, Q 3 negatif 2 dan S 2 negatif 3, dan U 3, 4. Tentukan koordinat T dan R, tentukan pula translasinya. Kita harus, cara pertama itu kita harus menentukan translasinya. Oke. Nah, di sini ada dari titik P ke titik Q. Nah, di sini udah diketahui deh. Kalau P ini asalnya negatif 1, kemudian menghasilkan titik S. Nah, titik S. Nah, titik S itu di 3, maaf, 2 dan negatif 3. 2 dan negatif 3. Oke, oke. Nah, yang pertama, negatif 1 ditambah sama dengan 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3.
Oke, sekarang yang dengan negatif 3. Di mana B itu sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Jadi B itu sama dengan negatif 5. Jadi translasinya itu adalah 3 dan negatif 5. Jadi translasinya itu sama dengan 3 dan negatif 5. Oke. Sekarang kita menentukan koordinat titik T. Nah, koordinat titik T itu pasangannya kan ada nih. Awalnya itu adalah P, Q, R. Nah, kalau P kan pasangannya tadi dengan itu pasangannya itu dengan U. Jadi kalau kita translasikan titik Q, nah nanti akan menghasilkan titik T. Nah, di soal diketahui bahwa titik Q itu 3 dan negatif 2. Nah, kemudian kita translasikan 3 dan negatif 5. Jadi, menghasilkan titik T. Nah, 3 ditambah 3, ini hasilnya 6. Nah, kemudian, negatif 2 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 7. Jadi, translasinya itu adalah 6 dan negatif 7. Oke, ini untuk Q. Nah, sekarang tentukan koordinat titik R. Nah, berarti di sini nih, R, translasinya 3 dan negatif 5. Nah, di sini menghasilkan bayangan koordinat U. U. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi di sini kita misalkan X dan Y. Nah, jadi nanti X ditambah 3 itu didapat dari 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0. Nah, sekarang titik Y-nya. Y ditambah titik 5 sama dengan 4. Nah, berarti Y sama dengan, nah, negatif 5 ini pindah ruas. Berarti Y sama dengan 9. Berarti titik koordinat T dan R ini awalnya itu adalah 0 dan 9. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu nomor 4. Ya, diketahui segitiga ABC dengan A 0 negatif 3 dan B 22 dan C 4 dan 5 kita ditranslasikan sehingga bayangannya itu adalah negatif 2 dan 1. Nah, tentukan translasinya serta koordinat titik B aksen dan C aksen. Yang pertama, langkah pertama kita harus menentukan translasinya. Nah, di sini ketahui ada titik A. Kita punya titik. Kita translasi ini A, kemudian ini banyak itu negatif 2 dan 1 nih. Jadi nanti 0, 2. Nah, berarti nilai A itu sama dengan negatif 2. Oke, lanjut sekarang. Nah, itu didapat dari 1 dikurangi 3. Di mana 1 dikurangi 3 itu sama dengan 3 ditambah B sama dengan 1. Yang 1 dikurangi, bentar, 0, maaf, di sini A-nya itu bukan 0,3, tetapi 0 dan negatif 3. Nah, ini 0 dan negatif 3. 0 dan negatif 3, kita tambah dengan B, dia akan ditambah 4. Jadi B, 1 tambah 4 itu sama dengan 5. 1, 1 tambah 4, 1 ditambah 3, itu sama dengan 4. 1 tambah 3 itu jadi B sama dengan 4. Nah, jadi arah translasinya itu adalah negatif 2 dan baru kita bisa menentukan koordinat titik B aksen dan C aksen. Yang B nih, awalnya kan di sana 2 dan 2. Kita translasikan dan 4 B aksen. Nah, sekarang 2 ditambah negatif 2 itu kan 0. Nah, kemudian 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Jadi titiknya itu adalah 0 dan 6.
Sekarang titik C nih, titik 5, nih, 4 dan 5. Kita translasikan juga dengan negatif 2 dan 4. 4 tambah negatif 2 itu hasilnya 2. 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Jadi ini jawabannya. Udah semuanya. Kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor yang 5. Nah, ini diketahui segitiga ABC dengan A 0 negatif 4 dan B 23 dan C itu 46 ditranslasikan sehingga bayangannya adalah A aksen negatif 3 dan 1. Tentukan translasinya serta koordinat titik B aksen dan C aksen. Jadi yang pertama di sini itu adalah menentukan yang namanya translasinya. Jadi kita punya A 0 negatif 4 dan A B. Jadi nanti 0 ditambah A sama dengan negatif 3. Kemudian negatif 4 ditambah B sama dengan 1. Jadi B itu sama dengan 5. Oke, jadi translasinya itu adalah negatif 3 dan 5. Lalu kita bisa menentukan titik koordinat B aksen dan C aksen dan 3. Kemudian kita translasikan dengan titik negatif 3 dan 5. 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Nah, sekarang titik C. Titik C di sini awalnya adalah 4 dan 6. Kita translasikan dengan negatif 3 dan 5. Masukkan C aksen. Nah, jadi itu. Kemudian 6 ditambah 5 itu sama dengan 11. Nah, oke, jadi sekian pembahasan untuk subtopik dilatasi. Sampai jumpa kita di pertemuan untuk membahas soal-soal lainnya.